Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Maman Sulaiman Esos, penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Likung, akan menyampaikan proses monep dari Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Majalengka di KUA Likung. Tim monep dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Majalengka datang ke KUA Likung pada hari ini tanggal 18 Mei tahun 2021 tepat jam 8.30 di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Risan selaku Kasih Bimas Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Tim verifikator dari Kementerian Agama memeriksa semua berkas-berkas pelayanan kepada masyarakat yang ada di KUA Kecamatan Likung. Sementara dalam sambutan pembukaannya, Bapak Kasih Bimas Islam Kiai Haji Dr. Andes Risan MMPD meminta Kepala KUA Kecamatan Likung beserta stafnya dan seluruh penyuluh agama Islam untuk mensukseskan dan menginisiasi 7 program prioritas utama Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2022. 7 program prioritas utama Menteri Agama Republik Indonesia di tahun ini adalah: pertama, penguatan moderasi beragama; kedua, tahun toleransi; ketiga, transformasi digital; keempat, revitalisasi KUA; kelima, religiosity index; keenam, cyber Islamic University; dan ketujuh, mandirian pondok pesantren. Program bulan yang pertama yaitu revitalisasi KUA. Kenapa harus direvitalisasi? Karena paradigma mindset ini harus kita bangun dan sesuai dengan gerak langkah hidup kita, tidak statis tapi harus dinamis. Kalau ini di kehidupan itu dinamis, maka pelayanan terhadap masyarakat juga harus lebih baik. Maka tujuan utama dari revitalisasi bagaimana membangun pelayanan pada masyarakat, tidak hanya KUA itu hanya melayani NR saja. Kalau yang lain bilang itu hanya melayani asmara. Tidak seperti itu. Sekarang paradigma KUA itu harus dirubah. Tidak hanya NR, tetapi semua kegiatan keagamaan ujung tombaknya ada di KUA. Maka KUA adalah merupakan garda depan Kementerian Agama. Didukung oleh siapa? Pertama dari karyawan KUA. Maka wajib hukumnya bagi seluruh karyawan KUA itu harus mengembangkan dirinya, meningkatkan sumber daya manusia. Kalau dia diam di situ, maka akan tertinggal. Sekarang kan sudah terbuka. Maka pemerintah dengan adanya KUA ini direvitalisasi, dibentuk orang bagaimana KUA itu sebagai garda terdepan Kementerian Agama melayani semua kegiatan keagamaan, tidak hanya NR, termasuk wakaf, zakat, masjid, kerukunan umat beragama, semuanya ada di situ. Begitu juga dengan penyuluh. Nah, penyuluh juga harus mengembangkan dengan paradigmanya, yaitu program yang kedua, program unggulan Pak Menteri moderasi beragama. Pertama revitalisasi, yang kedua moderasi beragama. Penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan informasi pembangunan, mengajak masyarakat dalam konsolidasi umat, maka para penyuluh agama Islam dan juga staf-staf KUA harus meningkatkan kompetensi agar pelayanan umat semakin maksimal dan tujuan pembangunan nasional segera terwujud. Maaf nih, penyuluh agama. Dari masjid ke masjid sekarang tidak musim lagi. Itu mah guru ngaji juga bisa. Di luar anggota apa juga bisa. Nah, ini tuntutan kita sekarang. Bagaimana
transformasi digital ini masuk ke semua lini, termasuk kan sekarang ke penyuluh dengan laporan dalam EVA. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kemarin Pak Direktur termasuk Pak Kasubdit dan Kasih SDM menuntut kepada kita, jadikan media sosial itu sebagai media dakwah, tidak hanya chatting, WhatsApp, TikTok apalagi. Sementara Kepala KUA Kecamatan Ligung, Bapak Dr. Andes Haji Liman menyatakan memohon maaf kepada Kasih Bimas Islam dan tim verifikator dan tim Monep Kementerian Agama Kabupaten Majalengka atas ketersediaan tempat yang seadanya. Hal ini dikarenakan banyak sisi-sisi ruangan kantor KUA Kecamatan Ligung yang masih rusak diakibatkan banjir. Permohonan untuk ketersediaan tanah yang pembangunan KUA Kecamatan Ligung yang layak sudah diajukan ke Kementerian Agama Pusat. Mohon dukungan dari Bapak Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Majalengka untuk terus mengawal permohonan ini agar terwujudnya kantor KUA Kecamatan Ligung yang baik dan representatif segera terwujud. Mohon maaf itu apabila dalam penerimaan kami di sini barangkali kurang berkenan di hati Pak Kasih beserta rombongan. Sekali lagi mohon maaf, keadaannya seperti ini KUA Ligung kalau dibagus-baguskan pun tidak akan terlalu ini, karena kalau musim hujan itu ya hujan 2 hari itu kami sudah merasa was-was Pak Kasih. Itu takut kebanjiran lagi gitu, karena pasti kalau hujan 2 hari atau 3 hari ya air itu naik ke KUA, sehingga sampai saat ini pun berkas yang bekas kebanjiran tahun kemarin itu masih nggak bisa diangkat gitu. Telah mengajukan ya mudah-mudahan terrealisasi gitu. Amin ya Allah. Mengajukan pengadaan tanah mudah-mudahan terrealisasi masuk dalam DIPA tahun berikutnya gitu. Kalau udah ada pembelian tanah tinggal tahun depannya lagi SBSN pembangunan. Nah, mudah-mudahan jadi KUA Ligung itu main tereng lah Pak Kasihnya. Kurang parang siun dan sarwanya. Mungkin punya itu punya kenangan gitu ya. Pak Kasih punya kenangan, wah jangan Pak Kasih gitu itu. Mudah-mudahan dah doa dari semua, dukungan dari semuanya, mudah-mudahan terrealisasi gitu ya. Agar pelayanan terhadap umat juga terlaksana dengan maksimal. Mensikapi kabar dari Bapak Kasih Bimas Islam akan adanya seleksi P3K untuk penyuluh agama Islam non-PNS, rekan kami Ustadz Yogi Iskandar SPDI memohon hendaklah Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan para penyuluh agama Islam yang senior yang sudah lama berbakti kepada negara untuk diakomodir menjadi P3K. Sekian laporan kami saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah.